Pagi luar biasa. Halo, ketemu lagi di Bedah Buku bersama Semanggi University. Kita di sini akan membedah buku yang berjudul Life Success Triangle dari karya dari Eloy Zaluku. Nah, sebelum kita ke bukunya, kita akan perkenal terlebih dahulu. Di sini ada Pak Heru. Ya, saya Heru dari Technical Support. Kemudian saya Brida dari Finance. Kemudian ada saya Eko dari divisi Sales. Dan saya Zia dari divisi Finance Accounting. Nah, di sini buku yang akan kita bedah adalah Life Success Triangle. Dan bab yang akan kita bahas di sini adalah bab 3, yaitu terkait definisi sukses. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan Pak Eko. Terima kasih Mbak Jia. Banyak buku ya yang bermanfaat, mungkin ya. Banyak buku yang istilahnya bisa memotivasi kita untuk hal yang lebih baik. Ini kita melihat di buku ini kok bagus banget, yaitu Life Success Triangle atau 3 sudut kesuksesan sejati untuk meraih hasil terbaik dalam karir dan hidup. Soalnya korelasi dengan kehidupan keseharian sangat pengaruh sekali. Langsung aja tanpa berlama-lama, mungkin kita bisa discuss, belajar bareng. Menurut rekan-rekan di sini, apa sih definisi dari kesuksesan itu dari versinya panjenengan? Definisi sukses tuh nggak melulu tentang apa ya, sesuatu yang materialistis ya. Jadi kalau menurut saya definisi sukses adalah sesuatu yang sudah dicapai atau dilakukan dan itu sesuai dengan kemampuan diri sendiri tanpa ada paksaan dari eksternal, dan hasilnya adalah sesuatu yang membuat diri sendiri itu merasa puas. Jadi oke, saya sudah berhasil melakukan hal ini dan ternyata saya membuahkan hasil yang positif, entah itu dari segi apapun. Itulah menurut saya definisi sukses. Sebagai contoh dari kehidupan sehari-hari nih, itu kita memiliki kehidupan di mana setiap orang itu kan nggak sama nih Pak. Jadi tolak ukur sukses juga nggak sama. Jadi kalau saya sendiri itu bagaimana saya bekerja, melakukan 2 kehidupan yang berbeda di rumah dan di luar rumah, yaitu bekerja. Dan saya di rumah juga sebagai ibu, juga sebagai seorang wanita, istri juga, yang dimana saya juga harus menciptakan suasana yang harmonis, membahagiakan keluarga juga, maksudnya anak-anak yang ceria, gak yang sedih, gak yang rewel, gak yang tantrum. Itu menurut saya adalah sebuah kesuksesan saya sebagai ibu dan wanita di dalam rumah. Ya, dan di dunia kerja juga seperti itu. Bagaimana mengkondusifkan situasi, memecahkan masalah, memecahkan masalah atau ada case-case apa harus bisa terselesaikan dengan baik. Itu menurut saya sudah definisi sukses. Jadi sukses itu bukan sebuah hal yang sulit sih, cuman bagaimana kita berpikir bahwa kita bisa, we can do it too. Pak Heru mungkin. Terima kasih ya Pak Eka. Sangat luar biasa. Luar biasa. Iya, sangat luar biasa ya. Sangat inspirasi kita semua. Iya, saya juga sebagai wanita ya. Sama seperti Bu Bida, definisi sukses menurut saya itu sebuah kesuksesan itu berawal dari sukses-sukses yang kecil. Nah, saya biasanya membuat plan sukses yang skala kecil terlebih dahulu. Misalkan sukses itu bukan hanya sekedar materi, uang, atau jabatan dan lain-lain. Kesehatan juga salah satu dari sukses. Yang kita menjaga kesehatan kita, mungkin setiap pagi kita berolahraga, meskipun hanya 5 menit atau 10 menit, kalau tidak malas, itu adalah sebuah kesuksesan. Nah, bagi saya kesuksesan besar dimulai dari hal-hal sukses yang paling kecil. Misalkan kita sukses menjaga, kebetulan saya kan di divisi technical support ini
paling enggak harus mengerti hal-hal yang teknis, hal-hal yang sifatnya teknikal, bukan yang mungkin di satu sisi itu komunikasi ke customer, tapi teknikal juga diperlukan supaya kita bisa sukses mengenali hardware yang kita hadapi. Hardware bukan customer, hardware kita itu seperti apa. Oh ternyata hardware kita itu harus dilakukan begini. Menurut saya itu sebuah kesuksesan karena saya dapat memahami di hardware, terutama kan saya masih baru juga nih di MKO. Nah ini saya juga pemahaman hardware ke MKO ini saya juga harus lebih sering. Menurut saya itu sebuah sukses kecil. Nah untuk melangkah ke sukses-sukses yang lebih besar dalam macam gitu, mungkin sedikit berbeda dengan yang disampaikan tadi Ibu Bida, seorang ibu rumah tangga. Saya juga sama, seorang kepala rumah tangga. Nah, tadi di situ juga harus menjaga harmonis, istilahnya harus balance, karena kita juga bekerja, kita juga di rumah itu juga sebagai orang lain ya, selain lain dari yang di kantor, kita juga harus mampu menjaga, menghormati. Misalkan di rumah kita nggak mengerjakan hal-hal yang seharusnya dikerjakan di kantor. Nah itu karena kenapa? Karena itu juga sebuah bentuk kesuksesan. Ya. Kita sukses menghandle semua pekerjaan itu di area kantor. Nah kita juga sama, ketika kita di rumah area kantor, kita sebisa mungkin tidak melibatkan kecuali dalam hal tertentu. Ketika di kantor juga urusan dari rumah, kita juga bisa meninggalkan sebentar gitu. Tapi tetap ada rule-nya lah, jalurnya. Mungkin gitu sih dari saya. Sebuah sukses besar dimulai dari sukses-sukses, kumpulan sukses-sukses yang terkecil gitu. Iya, luar biasa. Definisi sukses ya, kalau menurut saya definisi sukses itu berhasil. Sepakat gak sih? Sukses itu berhasil ya. Berhasil mencapai sesuatu yang kita inginkan, berhasil dalam segi mungkin keluarga ataupun dalam pekerjaan. Nah, di sini tapi nggak hanya berhasil. Menurut saya itu berhasil dan kita tidak membuat orang lain itu kecewa, menderita, ataupun kan ada kan ya, kadang orang-orang itu sukses dengan cara mungkin merebut kebahagiaan orang lain atau apa gitu, kan berhasil kan sukses orang itu, tapi dengan cara merebut kebahagiaan orang lain. Nah, menurut saya definisi sukses itu yaitu tadi bisa berhasil dengan cara yang baik-baik, terus kemudian sama sih positif yang tadi ya, terus kemudian bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita juga. Itu menurut saya. Kalau dalam saya mungkin sukses itu di dalam pekerjaan ya, mungkin sama sih dengan rekan-rekan. Jadi saya kuliah itu lulus kan juga udah termasuk sukses ya, lulus kuliah. Terus kemudian kuliah itu kan juga untuk kita mendapatkan ilmu dan nantinya kita akan terapkan di dunia pekerjaan seperti itu, dan itu juga saya terapkan di dalam dunia pekerjaan. Jadi memudah pekerjaan saya, kemudian saya kan di bidang finance accounting, memudah pekerjaan saya di finance, kemudian bisa memahami apa job desk yang kita kerjakan seperti itu sih. Dari Pak Eko mungkin. Dari Pak Eko nih. Ya pada dasarnya sama ya? Teman-teman semua. Cuman saya ingin sedikit menambahkan, bisa dikatakan bukan resume ya, menambahkan dari teman rekan-rekan. Sifat manusia itu kan hakikinya atau kodratnya sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan sebagai khalifah di bumi untuk bermanfaat untuk semesta. Iya. Nah, bermanfaat bagi semesta itu yang tadi, bagaimana sih pekerjaan setelah kita itu tidak menyusahkan orang sepanjang kita. Sangat sederhana. Kita berhubungan dengan, kalau kita berhubungan dengan anak, dengan istri, dengan suami, kita berhubungan di kantor dengan rekan kerja atau dengan customer. Pekerjaan setelah kita itu tidak menyusahkan, itu sudah sukses. Malah memudahkan itu. Tadi sama. Jadi ya di divisi saya sales ya seperti itu. Bagaimana sih customer kita itu kita jadikan sahabat, kita jadikan apa ya istilahnya ya, belahan jiwa kita. Yang diajarkan di mentor-mentor saya di dunia sales itu apa namanya, soft selling. Mau
menelaah, mendalami isi hati si customer itu tadi. Ketika sudah jam istri nanti customer enjoy. Iya. Kita ya. PO itu muncul dengan sendirinya. Iya. Dengan terhadap value ada bonus itu tambah. Iya. Seperti tadi kalau di dunia sales, di dunia sama, di kehidupan sehari-hari sama, saya juga keluarga yang kadang kita lupa itu, kita lupa akan kekurangan kita nggak bisa introspeksi. Itu yang kalau melihat nonton di TV itu beberapa selebriti putus nyambung, intinya satu, ego, saling ego, nggak mau melihat kekurangan kita dan saling menutupi. Itu loh kunci, saling melengkapi. Semua kan pasti ada kekurangan. Terus ini juga dibuktikan juga melihat ada beberapa banyak orang sukses ya, tapi endingnya mengenaskan ya. Dan di sini maaf ada yang bunuh diri, terus utang 5 tahun terakhir sebelumnya seperti apa ya, presiden dari Bank of Settlement, kepala dari monopoli terbesar di dunia, terus itu ya, mereka mendewakan yang namanya uang, mendewakan yang namanya popularitas. Itu tidak abadi sebenarnya. Yang abadi itu ya kita menyayangi diri kita sendiri yang pertama, ya kita manfaat bagi sekitar. Pada senang, sukses itu nggak kelihatan, cuma kok rasa kita. Iya. Mungkin ini ya, kita untuk sukses itu tidak menjatuhkan atau orang lain susah, tapi kita harus bisa sukses bersama-sama. Terutama mungkin di kantor kita itu harus sukses bersama-sama. Jangan saling nanti saling tumpang tindih. Ini jangan untuk meraih kesuksesan itu jangan menjatuhkan di tim kita, jangan menjatuhkan orang lain di luar. Jadi salah satu hal untuk sukses di kantor ya istilahnya mengacu ke visi dan misi sebuah perusahaan itu pasti kita harus sukses bersama-sama. Betul. Gitu. Ada yang mau mencapai kesuksesan Pak? Iya. Udah gotong bareng. Ada yang ditinggal. Itu kan beda guys. Beda. Istilahnya ya mungkin di tempat lain dia lebih baik. Guys, ini kalau mau bicara kesuksesan nggak selesai Pak. Iya. Istilahnya. Soalnya senang saya Pak kalau bicara kesuksesan. Padahal kenyataan di lapangan nggak sesimpel itu Pak. Iya. Untuk meraihnya. Kadang banyak sekali hambatan-hambatan. Ini mungkin bisa sedikit saya resum ya. Iya. Resum saya tutupi, di sini ada penggalan kata-kata yang indah ya. Bila hari ini adalah hari terakhir hidupku, apa yang paling bernilai dan atau berharga untuk kerjakan. Itu tadi kembali lagi berani mengatakan yes I can keep the smile. Yang artinya Tuhan itu menciptakan percayalah dengan Tuhan bahwa Anda setia melakukan yang terbaik sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan percayakan. Kita itu kadang melihat keluar ya, orang itu sukses, orang itu gini, Tuhan nggak adil sama kita. Padahal enggak, kita udah dibagi-bagi, kita punya kelebihan kekurangan, itu unik, nggak ada yang persis sama persis. Itu saya berbicara gini bukan saya sudah bisa, bukan sudah sukses, enggak, cuma reminder terhadap diri saya juga bahwasanya ambillah bersyukur terus gali potensi yang ada ya, kita keluarkan ke yang paling dekat yang panjang ngomong kita di apa istilahnya di tim teknisi support yang paling dekat kita gitu. Kalau sekali Pak. Gitu ya, mungkin kita untuk meraih sukses mungkin lebih di asas lagi passion kita ya. Betul. Biasanya kalau kita passion di bidang tertentu enjoy kita lebih mudah untuk meraih kesuksesan ya gitu ya. Biasanya ada yang disampaikan atau ada banyak Pak aslinya, cuma waktu yang kita hanya bahas. Oke, sangat luar biasa sekali ya buku yang kita bahas hari ini, dan dari pendapat rekan-rekan juga sudah sangat luar biasa. Oke, kita akhiri mungkin bedah buku kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.
Bye bye.